sukacita. Mari kita baca bagian firman Tuhan. Hari ini terambil dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal 3 hal penting yang sering ditekankan oleh Alkitab mengenai Roh Kudus. Yang pertama, menghujat Roh Kudus. Yang kedua, mendukakan Roh Kudus. Dan yang ketiga, memadamkan Roh Kudus. Nah, menghujat Roh Kudus itu berlaku bagi orang yang tidak ditanamkan bibit iman di dalam hatinya, sehingga senantiasa dia menolak pekerjaan Roh Kudus dalam hatinya, sehingga orang ini tidak akan mungkin percaya kepada Tuhan. Maka dalam bagian firman Tuhan yang lain dalam Kisah Para Rasul dikatakan, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dosa kepada anak manusia dapat diampuni, tapi dosa menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diampuni. Mungkin orang berpikir, kenapa demikian? Dan apa demikian? Karena kita memahami untuk percaya kepada Yesus, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak akan pernah lepas daripada pekerjaan Roh Kudus mengisapkan kita akan dosa, mengisapkan kita bahwa kita orang berdosa, dan dengan penyesalan tersebut kita mengaku dosa kita memandang kepada Tuhan bahwa Dia mati karena kita, dan disitulah kita boleh mendapatkan penebusan. Tetapi kalau seseorang sudah menolak hadirat Roh Kudus, dia tidak akan mungkin insaf akan dosanya, dia tidak akan mungkin tahu bahwa dia orang berdosa, dan dia akan terus ada di dalam ketegangan hatinya, sehingga dengan demikian dia tidak akan mungkin menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, istilah yang kedua yang kita belajar hari ini lebih dalam adalah mendukakan Roh Kudus. Nah, sebelum mendukakan Roh Kudus, saya menjelaskan tentang memadamkan roh. Memadamkan roh, mendukakan Roh Kudus dan memadamkan roh itu berlaku bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan menghujat Roh Kudus itu berlaku bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang ditentukan untuk binasa. Sedangkan mendukakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus itu berlaku dalam kehidupan orang percaya. Nah, memadamkan Roh Kudus artinya dia tidak mau dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Kudus sendiri. Dia tidak peka dengan pimpinan Tuhan. Maka karena dalam setiap keputusan dia salah di dalam mengambil keputusan. Dalam setiap sikap dan salah di dalam mengambil setiap sikap. Kenapa? Karena tidak lagi ada hikmat di sana, tidak ada lagi kuasa di sana. Sehingga dengan demikian dia berjalan sebagai orang percaya, ada Roh Kudus di dalamnya, tetapi dia tidak memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk bekerja secara leluasa. Itu memadamkan Roh Kudus. Dan hari ini kita bicara tentang mendukakan Roh Kudus. Oleh karena ayat yang ke-30 dia katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Arti mendukakan artinya jangan kamu membuat Roh Kudus itu sedih. Jangan kamu membuat Roh Kudus itu sedih dalam hatimu. Jangan membuat Roh Kudus itu sedih dalam setiap kehidupanmu. Itulah arti daripada mendukakan Roh Kudus. Nah, saudaraku, ketika berbicara tentang mendukakan Roh Kudus, kenapa Roh Kudus harus menduka? Apakah Roh Kudus dipengaruhi oleh kita maka Roh Kudus bisa bersedih? Apakah Roh Kudus dipengaruhi oleh kita maka Roh Kudus bisa berduka? Saudaraku, sebenarnya Roh Kudus lebih besar dari kita karena Dia Allah. Tetapi Dia berduka bukan karena kita mempengaruhi Dia.
kesedihan kita. Orang yang berbahagia di tengah-tengah penderitaan kita. Tetapi ketika Roh Kudus menemukan kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, di situ dia bersedih. Itu tandanya dia mengasihi kita. Saudaraku, istilah ketika ada kematian, seringkali kita menemukan istilah berduka cita. Betul? Apa istilah berduka cita? Kami turut berduka cita. Artinya kita merasa mengasihi orang yang ditinggalkan dan juga orang yang meninggal. Nah, mungkin kita berduka cita tapi kita tidak mengasihi. Nah, saudaraku, Roh Kudus berduka cita itu tandanya Roh Kudus adalah sebuah pribadi, suatu pribadi yang di dalam dan dia mengasihi saudara dan saya. Dia berduka bukan karena dia, tapi dia berduka oleh karena kita. Dia mengasihi kita dan dia mau supaya kita berjalan dalam kebenaran itu sendiri. Maka saudaraku, ciri khas dia berduka di dalam diri kita adalah dia tidak akan mungkin memberikan damai di dalam kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Dia tidak akan mungkin memberikan sejahtera kepada kita ketika kita jatuh dalam dosa. Tetapi terus menerus selama kita masih ada di dalam dosa, dia tetap menanamkan ketidakdamaian sejahtera dalam kita. Dengan cara apapun kita menutupinya, tidak akan mungkin kita bisa menutupi kekosongan dan ketidakdamaian sejahtera di dalam hati kita. Nah, karena Roh Kudus ada di dalam kita dan senantiasa berduka di dalam hidup kita. Dan ketika dia berduka, duka itu memanjat keluar di dalam diri kita. Dan seringkali duka itu kita tidak bisa tahan. Sampai dapat kita menyesal, sampai dapat kita mengakui dosa. Dan setelah itu baru Roh Kudus mengembalikan damai dan sukacita itu dalam hati kita. Nah, ini tanda orang yang selamat. Ini tanda orang yang dikasihi Tuhan. Ini tanda orang yang berada di dalam kasih sayang Roh Kudus sendiri. Di mana senantiasa ketika dia tidak damai dalam hidupnya, ketika dia buat komitmen dan dia mau berjalan dalam komitmen ini, tapi ketika dia jatuh, kemudian ketika dia jatuh, otomatis damai tidak ada di dalam dirinya. Kenapa damai tidak ada? Karena Roh Kudus tidak berkompromi dengan sesuatu yang tidak selaras dengan setiap komitmen yang ada dalam hati dan pikiran kita. Tapi sayangnya, ketika kita terus menerus tidak mau peka dengan ketidakdamaian sejahtera di dalam teguran bagi kita, lama-kelamaan kita akan memadamkan Roh Kudus. Itu yang saya katakan. Memadamkan Roh Kudus artinya kita sudah menganggap biasa teguran Tuhan. Kita sudah menganggap biasa duka yang dia sudah berikan buat kita. Kita sudah menganggap itu sesuatu yang sudah biasa menjadi rutinitas, dan kita tidak lagi peka dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita memadamkan Roh Kudus, saya mau katakan bukan berarti Roh Kudus meninggalkan kita, tetapi saudaraku, kita terus menerus hidup di dalam perlawanan terus terhadap Roh Kudus. Dan saudaraku, akhirnya kita tidak lagi peka dengan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Maka saudaraku, ketika dia memberikan ketidakdamaian sejahtera buat kita, bukan berarti Roh Kudus bertentangan dengan kita. Roh Kudus tidak mengasihi kita, tetapi dalam kondisi itu Roh Kudus tetap mengasihi kita. Buktinya dia berduka di dalam hidup kita. Ketika kita berdosa, kita tidak pernah berduka, tetapi Roh Kudus berduka. Itu tandanya Roh Kudus lebih mengasihi diri kita daripada kita mengasihi diri kita. Amin itu. Nah, saudara, pertanyaannya, kenapa Roh Kudus harus berduka? Dan dalam hal apa saja Roh Kudus berduka? Kita memahami bahwa Roh Kudus dicatat di dalam Alkitab dengan penggunaan atribut yang baru. Yang pertama yang kita lihat adalah Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Maka apa saja yang berkaitan dengan kepalsuan, apa saja yang berdasarkan dengan penipuan, apa saja yang berdasarkan dengan kemunafikan, akan semua itu membuat Roh Kudus berduka. Sekali lagi, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Maka kepalsuan, penipuan, kemunafikan, itu semua akan membuat Roh Kudus berduka. Karena dia tidak mau, dia yang adalah kebenaran harus hidup bergaul dengan kepalsuan. Dia adalah kebenaran, dia hidup bergaul dengan penipuan. Dia adalah
dia sudah bergaul dengan pemuda ikan dalam kehidupan orang percaya. Dia tidak akan mungkin karena membuat kita tenang. Kenapa? Dia adalah kebenaran. Ketika kita kembali kepada kebenaran, kita mengaku kepalsuan kita, kita mengaku penipuan kita, kita mengaku kemunafikan kita, baru di situ kebenaran Allah menegakkan kita, kebenaran Roh Kudus menegakkan kita, baru kita hidup di dalam damai dan sukacita Tuhan. Hal yang kedua adalah dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan Roh Kudus adalah roh iman. Maka segala keraguan-raguan berkaitan dengan kuasa Tuhan, berkaitan dengan penyertaan Tuhan, segala ketidakpercayaan kepada Tuhan, segala kegelisahan berkaitan dengan keraguan akan Tuhan, segala kekhawatiran terhadap penyertaan Tuhan, semuanya itu akan mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Iman adalah dasar dan keyakinan kita untuk percaya pada Tuhan. Tapi ketika kita lalu dengan Tuhan, ketika kita tidak percaya dengan Tuhan, ketika ada masalah kita gelisah, ketika ada masalah kita mulai tinggal dalam kekhawatiran, itu akan membuat Roh Kudus berduka karena dia adalah roh iman. Yang berikut, yang ketiga, dikatakan Roh Kudus adalah roh kasih karunia. Maka kasih karunia artinya roh penuh. Maka kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan keras kepala yang tidak mau benar dan tidak berubah dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kemudian segala kepasitan hati yang tidak mau terbuka di dalam pimpinan Roh Kudus, segala kedengkian, segala ketidakamahan, segala ketidakpengampunan yang diberikan dan juga tidak mengasihi, itu semua akan mendukakan Roh Kudus. Maka saudaraku, jangan pernah kita beribadah pada Tuhan tetapi kita masih mendukakan Roh Kudus dalam hal mungkin kita masih punya kepahitan, mungkin kita masih punya kedengkian, mungkin kita tidak ramah buat sesama, mungkin kita belum mengampuni orang, mungkin kita tidak mengasihi orang. Ini tanda kita beribadah, tetapi setiap ibadah kita masih membuat Roh Kudus berduka karena kita belum membuka hati kita masih mengeraskan hati kita dan pikiran kita untuk tidak mau menerima pekerjaan Roh Kudus supaya kita bisa mengasihi, mengampuni dan lain sebagainya. Selanjutnya yang membuat Roh Kudus berduka oleh karena Roh Kudus adalah roh kekudusan atau Roh Kudus itu sendiri. Dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat, maka segala sesuatu yang tidak bersih, segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang fitnah, segala sesuatu yang menghina, itu akan mendukakan Roh Kudus. Maka saudaraku, kalau kita mau jujur dengan hidup ini, kira-kira dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah ada celah, apakah ada titik dalam hidup ini kita mendukakan Roh Kudus atau tidak? Ketika saya mau persiapkan hari ini, saya minta ampun sama Tuhan karena saya percaya bahwa banyak hal yang ada di dalam poin ini pun Tuhan harus bereskan dan terus bereskan di dalam hidup saya. Kenapa? Karena semua poin ini adalah segala sesuatu yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur karena Roh Kudus adalah roh yang terus-menerus bekerja, menguasai roh kita dan terus-menerus memberikan ketidakdamaian sejahteraan bagi kita, memberikan warning buat kita supaya kita boleh kembali kepada pimpinannya. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersyukur oleh karena Tuhan menanggung beberapa hal dalam hidup kita sebagai warning yang boleh membawa kita kembali pada Tuhan. Yang pertama, hati nurani. Nur dalam bahasa cahaya. Sedangkan di dalam bahasa lain itu conscience, itu hati nurani. Dan kita memahami bahwa hati nurani ini sebenarnya merupakan hukum bagi orang percaya. Sehingga baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya, bagi semua manusia. Sehingga ketika kita melakukan dosa, pasti ketidakdamaian sejahtera itu terjadi. Oleh karena apa? Hati nurani mulai menghukum kita. Hati nurani mulai memperingatkan kita. Hati nurani mulai menuduh kita bahwa kita salah. Tetapi yang lebih penting bagi orang percaya bukan hati nurani,
tetapi yang lebih penting adalah Roh Kudus sendiri. Kenapa? Karena hati nurani ketika satu dua kali kita tidak ikuti ya, hati nurani akan menjadi netral dan akhirnya kita menganggap itu sudah menjadi sesuatu kebiasaan. Tetapi kalau Roh Kudus menguasai hati nurani kita, menguasai roh kita, dia terus bekerja untuk mengingatkan kita bahwa kita salah, kita harus kembali kepada kebenaran, kita harus hidup sebagai orang yang beriman, yang melenyapkan harus buang segala keraguan, ketidakpercayaan, kegelisahan itu harus dibuang, kembali kepada orang yang beriman, kembali kepada orang yang memiliki kasih karunia, kembali kepada kekudusan Allah. Dan ketika kita kembali pada poin-poin ini, baru di situ Roh Kudus memberikan damai dan sukacita dan ketenangan buat kita. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang penting. Maka dengan demikian Paulus katakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kenapa? Kalau kita melihat dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32, kalau kita menemukan di sana kehidupan yang sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan yang mendukakan Roh Kudus. Karena di sana ada amarah, di sana ada kedengkian, di sana ada kepasitan dan lain sebagainya. Cara khusus mari kita baca ayat 31, 1, 2, 3. Segala kepasitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Coba saudara perhatikan, kamu di situ menunjukkan kepada siapa? Menunjukkan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus adalah orang percaya, tetapi di tengah-tengah jemaat di Efesus masih ada kepahitan. Di tengah-tengah jemaat di Efesus masih ada kegelapan. Di situ di tengah-tengah jemaat di Efesus masih ada kemarahan. Di tengah-tengah jemaat di Efesus masih ada pertikaian. Di tengah-tengah jemaat di Efesus masih ada fitnah dan segala macam kejahatan. Dan ini semua adalah perilaku yang mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, saudara, semakin hari semakin kita mengenal Tuhan, seharusnya semakin kita taat sama Tuhan. Karena semakin kita peka dengan pimpinan Tuhan, peka dengan suara Roh Kudus. Saya percaya bahwa Roh Kudus tidak mungkin datang langsung dia bisik, tidak boleh begini dan tidak boleh begini. Tetapi Roh Kudus seringkali bekerja melalui firman Tuhan yang seringkali kita dengar. Semakin banyak firman Tuhan yang kita dengar dan kita hafal, semakin Roh Kudus bekerja dan mengingatkan kita melalui firman Tuhan. Maka seharusnya semakin banyak kita tahu firman Tuhan, semakin hari seharusnya kita semakin taat sama Tuhan, dan semakin hari semakin kita tidak membuat Roh Kudus berduka. Kenapa? Karena kita semakin tahu apa kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Tapi kita menemukan masih ada di tengah-tengah jemaat di Efesus masih ada hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Maka Paulus dengan tegas berbicara, jangan mendukakan Roh Kudus Allah pada hari-hari penyelamatan ini. Dan saya bersyukur ketika saya menemukan bagian ini, ayat 3 besar ini, dan saya mulai merefleksi di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini, saya melihat kelihatannya kita lebih baik daripada jemaat di Efesus. Begitu? Amin. Kelihatannya begitu. Saya menemukan kita lebih baik, mungkin jemaat kita lebih baik daripada jemaat di Efesus. Karena tidak pernah ada orang datang kepada saya dan dikatakan, Pak, saya masih punya kepahitan dengan orang lain. Berarti kita menang gitu poin ini. Atau masih ada rasa-rasa kita. Tidak pernah orang datang kepada saya dan dikatakan saya geram dengan orang lain. Tapi ada yang pernah datang dan bilang saya gemas dengan orang itu. Gemas beda dari geram tuh. Kalau lihat orang tua yang gemas sekali gitu ya. Itu gambar beda. Sayang kalau gemas gitu ya. Pinjam motor, baby face dan lain sebagainya. Dan bukan hanya saya. Kalau geram berarti kan saya marah. Iya, ada sesuatu yang gak beda dalam bahasa. Nah, selanjutnya ada kemarahan. Bahkan di dalam bagian
firman Tuhan di sini ditekankan. Ayat 26, mari kita baca sama-sama ayat 26. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan pernah ada yang datang sama saya dan Pak, saya sudah benci dia selama 1 minggu. Betul? Mungkin lebih dari 1 minggu. Artinya apa? Tidak pernah orang ada jemaat yang melakukan hal itu. Berarti kita sudah menang 3 poin dari jemaat di Efesus, bukan? Tetapi masalahnya yang menilai saya, yang bukan menilai Tuhan. Nah ini juga saya nggak tahu. Mungkin secara kelihatan saya melihat kita menang. Nah selanjutnya ada pertikaian. Di dalam gereja tidak pernah saya menemukan ada pertikaian di sini. Amin. Amin. Ada banyak yang bilang amin ini. Kalau masalah di rumah itu satu yang biasa, gitu kan? Tetapi apa ada jalan keluar, gitu kan? Nah, tapi kalau di sini tidak ada pertikaian yang bisa temukan. Selanjutnya, fitnah. Tidak ada apalagi fitnah, tidak ada itu. Tidak usah saya jelasin, semua tahu. Karena memang semua tidak punya pengalaman itu. Nah, yang selanjutnya demikian juga segala kejahatan ini saya nggak tahu lah. Maka di sini jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita tidak pernah mengalami hal ini, kita berjuang ke bawah supaya terus menerus ke depan, kita terus peka dengan pimpinan Tuhan, kita terus peka dengan suara Roh Kudus, sehingga kita tidak menukarkan Roh Kudus dalam hati kita. Jangan sampai semakin kita melayani Tuhan, ternyata semakin kita menukarkan Roh Kudus. Karena ada sesuatu yang tidak pernah kita mau selesaikan dengan Tuhan, yang tidak pernah dilihat oleh seorang hamba Tuhan, yang tidak pernah dilihat oleh seorang majelis Tuhan, yang tidak pernah dilihat oleh seorang jemaat Tuhan. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan bukan hanya sebuah fenomena, tetapi Tuhan mau supaya sungguh nomena yang ada di dalam hati dalam kita, segala sesuatu yang di dalam hati kita sungguh pun ikut melayani Tuhan. Maka kita sungguh-sungguh tidak mendukakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita melayani dalam kemunafikan. Kita tidak boleh beribadah dalam kemunafikan. Kita tidak boleh beribadah dalam penipuan. Kita tidak boleh beribadah dalam kepalsuan. Minta maaf, mungkin ini bagian yang mungkin sangat keras untuk kita dengar. Tetapi ini bagian firman Tuhan yang harus kita sampaikan. Ini memang rentetan. Kalau sudah berturut-turut kitab, yang memang ini tidak boleh dilewatkan. Maka ini bagian yang perlu kita siap untuk dengar. Tandanya kalau Tuhan tegur kita melalui firman Tuhan ini, tanda Tuhan sayang kepada kita. Kalau Tuhan memberikan kedukaan buat kita, tandanya Tuhan sayang kita. Maka kalau kita dengar hari ini bagian firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Biarlah setiap orang yang memiliki telinga boleh mendengar teguran Tuhan dan boleh memberi dirinya boleh diubahkan oleh Tuhan, sehingga hari demi hari hidupnya bukan mendekatkan Tuhan, tapi hari demi hari hidupnya semakin menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kenapa Roh Kudus senantiasa berduka buat kita. Oleh karena Roh Kudus juga mengingatkan bahwa Dia ada di dalam kita, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Roh Kudus. Karena Dia adalah Allah, dan Dia juga tinggal di dalam kita, tinggal di dalam saya, tinggal dalam istri saya, tinggal dalam Yuri, tinggal dalam Gunawan, tinggal dalam kita semua. Maka kita semua, maka semua yang ada dalam kita semua diketahui oleh Roh Kudus. Maka ketika saya dalam sero, ketika saya dalam sero, ketika kamu dalam sero, ketika Yuri dalam sero, otomatis semua kita
ketika kita semua jalan di dalam kebenaran, roh kita disatukan, dan otomatis kita, saya damai, istri damai, Bung Yogi damai, Bung Amu damai, semua kita damai karena kita merasakan satu roh. Tapi saudaraku, ketika kita hidup sebagai keluarga Tuhan dan kita semua memiliki Roh Kudus, dan kalau saya hidup dalam damai, istri hidup dalam damai, tapi mungkin ada jemaat Tuhan yang ada di sana melakukan sesuatu kesalahan, tapi dia tidak terbukakan itu, jangan pernah berharap bahwa itu tidak akan pernah terbuka. Nah, roh kita sama. Satu kali kelak roh itu akan membukakan siapa kita di tengah-tengah kebenaran dan di tengah-tengah kekudusan. Bahkan jemaat Tuhan yang dikasih, seringkali ada orang yang menyampaikan kepada saya, Pak, ini begini, begitu, dan lain sebagainya. Tapi seringkali saya tidak cepat bertindak. Nah, karena seringkali saya dengan istri saya berdoa pribadi tersebut. Kami berdoa, Tuhan, saya tahu, kami tidak tahu, bahwa Engkau tahu sebelum mereka sampaikan segala sesuatu, dan saya tidak tahu itu benar atau tidak. Tapi saya yakin Roh Kudus tahu apa itu. Dan satu kali kelak, Roh Kudus akan membukakan itu. Dan kalau Roh Kudus membukakan itu, kami melihat itu adalah waktu yang terbaik buat dia. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, saya menyampaikan bagian firman Tuhan ini dalam topik ini untuk membawa kita, jangan sampai kita katakan menyenangkanmu, tetapi di dalam hati kita Roh Kudus tetap katakan, iya nak, mulutmu mengatakan menyenangkanmu, tapi aku mau kau sungguh-sungguh menyenangkanku lewat sesuatu yang kau simpan dalam hatimu. Kalau hatimu sesuatu yang ada dalam hatimu kau selesaikan, itulah yang menyenangkanku. Kenapa? Karena bukanlah firman Tuhan mengatakan ibadahmu menjijikkan bagiku kalau kau datang kepadaku dengan semua simbol-simbol yang ada, tapi hatimu menjauh daripadaku, engkau tidak pernah memberikan hatimu kepadaku, maka itulah yang membuatku jijik di hadapanmu. Tapi kalau kau datang dengan hati yang hancur, kalau kau datang dengan jiwa yang patah, dan kau datang dengan penyerahan yang sungguh kepadaku, itulah ibadah yang menyenangkan bagiku. Maka saudaraku, mau tidak mau, siap atau tidak siap, inilah firman Tuhan yang perlu kita dengar. Dan saya mau katakan, firman Tuhan ini juga sudah mengoreksi saya, sudah mengoreksi dan memperbarui, dan berdoa supaya terus menerus dalam hidup saya juga tidak terus mendukakan Roh Kudus Allah, tapi saya juga peka dengan pimpinan Tuhan di dalam hidup saya. Kita semua orang berdosa, tapi kita bersyukur, itu tandanya Tuhan memperhatikan kita. Kalau Roh Kudus masih mengingatkan kita dan firman Tuhan berbicara kepada kita, maka mari sungguh-sungguh ibadah kita memuliakan nama Tuhan. Karena saya percaya ketika ibadah kita memuliakan nama Tuhan, ketika ibadah kita menyenangkan hati Tuhan, tidak usah orang lihat suasana ibadah, orang lihat hidup kita saja, mereka tertarik datang kepada Tuhan. Amin. Maka mari jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita sungguh-sungguh hidup dengan satu komitmen hari ini ketika kita pulang. Tuhan, aku tidak mau lagi mendukakan Roh-Mu. Aku tidak mau mendukakan Roh-Mu. Dan aku mau hari demi hari hidupku semakin menyenangkan hati-Mu. Aku mau supaya membuat Roh-Mu tenteram, Roh-Mu terus damai di dalam hidup saya. Karena damai itu pun menyenangkan hati saya. Kekudusan itu pun menyenangkan buat saya. Hidup dalam iman pun itu menyenangkan buat saya. Maka ketika kita pulang, kita bikin komitmen dan hari-hari hidup kita perbarui dengan hidup yang menyukakan hati Roh Kudus. Saya percaya hidup itu terus menyenangkan. Maka dengan demikian, hari demi hari, gereja ini boleh menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Gereja ini walaupun kecil, tak orang-orang melihat bahwa dia bersinar bagi dunia itu. Walaupun gereja ini kecil, tapi orang menemukan kemuliaan Tuhan dan hati Tuhan ada di sini. Kenapa? Karena kita berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan tidak akan pernah mendukakan Roh Kudus Allah. Karena dia Allah yang benar, dia Roh yang penuh dengan iman, dia Roh yang penuh dengan kasih karunia, dan dia Roh yang penuh dengan kekudusan. Maka saya rindu jemaat seketika pulang baca kembali ayat 17 sampai dengan ayat 32. Renungkan masing-masing, temukan apa yang Tuhan mau bicara buat pribadi masing-masing, dan biar selesaikan semuanya di dalam anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan
Tuhan, Dia kekasih. Biarlah Roh Kudus sungguh menjadi meterang yang sungguh dalam hidup kita. Roh Kudus menjadi roh yang membimbing kita ke dalam kebenarannya. Roh Kudus adalah roh yang membimbing kita kepada kekudusan dan Roh Kudus membimbing kita ke dalam iman yang sungguh, sehingga dengan demikian kita hidup sebagaimana anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri.